Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weldanita. Nah, di sini saya akan membahaskan materi tentang pelakuan numerik pasang surut. Nah, lanjut ke hasil penghitungan pasang surut di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik terdiri dari cekungan yang sangat dalam dengan variasi barometri yang kuat dan landas kontinen terbesar di samudra dunia. Oleh karena itu, baik geseran dasar maupun horizontal memainkan peran penting. Hal ini khususnya menyangkut gesekan horizontal yang disebabkan oleh keberadaan garis lintang kritis. Dalam berbagai percobaan numerik, ditemukan bahwa gambaran gelombang pasang yang stabil muncul dengan A sama dengan 5, X 0,8 hingga 0,9 cm detik. Samudra Atlantik hampir secara permanen dan seluruhnya tertutup oleh lapisan es. Karena gesekan, ada kehilangan energi terhadap lapisan ini, tetapi perlu ditekankan bahwa lapisan es tidak mempengaruhi amplitudo gelombang yang sangat panjang seperti yang ditunjukkan oleh Kagang 1968. Gelombang M2 menembus Samudra Atlantik terutama melalui Laut Greenland. Gelombang ini menjalar dan perlahan-lahan berkurang dari sekitar 40 km hingga 2-3 km di ujung Laut Siberia Timur dan Laut Sochi. Pada saat yang sama, gelombang pasang surut akibat rotasi bumi mengalami modifikasi tertentu. Gerakannya tidak lagi bergantian tetapi berputar. Rangkaian garis geotidal yang diplot pada gambar 42 menunjukkan rotasi di sekitar titik Amirot. Di lepas pantai Kanada, gambar ini merupakan gambaran khas untuk Kelvin yang berdiri tegak. Nah, bisa kita lihat dari gambar 42 paparan dan di wilayah pesisir, misalnya amplitudonya sekitar 10-15 cm di pintu masuk paparan dan perlahan berkurang menjadi 2-3 cm di ujung Siberia. Pasang surut M2 lainnya yang memasuki Laut Kutub dari Samudra Atlantik antara Hisgate dan Norgate menghasilkan pasang surut tinggi di bagian selatan Laut Barents dan di wilayah Putih yang merupakan perlahan ke arah Neroz. Dan gambar tersebut merupakan peta koordinat Linus M2 Tide yang menunjukkan waktu terjadinya puncak pasang surut M2 di kawasan Samudra Atlantik. Garis-garis tersebut menghubungkan titik-titik yang mengalami pasang maksimum pada waktu yang sama, ditunjukkan dengan fase dalam terjadi. Peta ini memperhatikan arah perlambatan pasang secara berlawanan. Arah jarum jam dari titik di utara garis yang rapat menunjukkan perubahan fase yang cepat seperti di wilayah Skandinavia. Peta ini digunakan untuk menganalisis dinamika pasang dan membandingkan hasil observasi lapangan dengan model numerik. Lanjut lagi ke peta gambar 43. Tersebut menunjukkan peta kronik Linus M2 tidak, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik dengan amplitudo pasang surut. Garis yang menghubungkan dengan amplitudo yang pasang surut M2 sama di kawasan Samudra Atlantik. Nilai pada garis dalam menunjukkan tinggi pasang surut terkecil berada di titik sekitar 0,5 dan semakin menjalar menjauhi titik tersebut, terutama di pesisir Rusia. Dan peta ini berguna untuk mengetahui sebaran titik pasang penting dalam perencanaan kelautan, pelayaran, dan pengelolaan pesisir. Gelombang M2 jika dibandingkan dengan peta garis pasang surut di alat oceanografi 1958 dan peta Zahrer 1977 diproduksi dengan baik. Namun orang yang harus memahami bahwa garis pasang surut yang diupload dalam atas oceanografi sebagai besar bersifat hipotensi, terutama di perairan terbuka. Masuk lagi ke gambar 44. Gambar yang mengarah ke paparan Siberia jelas terbesar luas di sana. Hal ini menjadi jelas dengan mengamati amplitudo gelombang. Gambar 43 di paparan dan wilayah pesisir, misalnya sekitar 10-15 cm di pintu masuk paparan dan pertahan lahan berkurang hingga 2-3 cm di ujung Siberia. Pasang surut M2 lainnya yang memasuki Laut Kutub dari Samudra Atlantik antara Sebrand dan Norway menghasilkan pasang surut tinggi di bagian selatan
Laut Barents dan di Laut Putih yang perlahan-lahan berkurang ke arah Lhasa. Pasang surut M2 berubah secara periodik seiring pasang surut berputar perlahan melalui areas kecepatan sepanjang surut, mayor dan minus early pada pilot pada. Gambar 44 ini adalah gelombang pelambatan yang lintasan panjang tanpa refleks biasanya disertai dengan arah rotasi yang seragam. Di sisi lain, gelombang yang dipantulkan ketika berpasang dengan gelombang data memberikan pola rotasi yang sangat rumit. Secara umum, sifat relief dapat dinyatakan melalui komponen U dan V. Misalnya, Hanset 1952 mendefinisikan U dan V sebagai. Lanjut lagi ke gambar 45. Gambar tersebut menampilkan peta wilayah Antartik yang menggambarkan kontur. Ini maksimum direferensi kecepatan DIFU yang dihasilkan oleh komponen pasang surut M2. Pasang surut M2 merupakan pasang surut semidurnal dominan yang dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bulan dengan periode sekitar 12,42 jam. Kontur pada peta menunjukkan sebagai spesies nilai maksimum. Divergensi kecepatan aliran yang dimaksudkan oleh pasang surut M2 nilai kontur seperti 10 sampai 50, 100 hingga 1000 menandakan interaksi divergensi di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan pergerakan massa air yang telah disignifikasi, baik merupakan penyebaran air dari suatu titik maupun pengumpulan air menunjukkan suatu titik daerah dengan nilai tinggi, misalnya 5000 atau 1000 menunjukkan aktivitas pasang surut yang kuat berpotensi memicu percampuran air secara intensif. Sementara area dengan nilai rendah menunjukkan pengaruh pasang surut yang relatif lemah. Informasi ini sangat penting untuk memahami dinamika sirkulasi, distribusi massa air dan proses seperti transposisi sedimen dan pertukaran energi di Samudra Atlantik. Masuk lagi ke gambar 46. Gambar tersebut menunjukkan peta refleksi Fulkis energi pasang surut yang dirata-ratakan selama satu periode. Pasang nilai positif menunjukkan penyebaran energi dan suatu wilayah, sedangkan nilai negatif menunjukkan penumpukan energi. Wilayah yang diasir mendadak energi relatif stabil. Peta ini membantu memahami distribusi energi pasang surut dan dinamika laut Samudra Atlantik. Nah, persamaan keseimbangan energi dari sistem persamaan primer 5.1 dan 5.2 kita akan memperoleh persamaan itu keseimbangan energi gelombang pasang surut dominan E dengan mengalihkan 5.1 dengan HU, 5.2 dengan HV dan 5.2 dengan grafi dan menambahkan persamaan yang dihasilkan berdampingan kita memperoleh perubahan energi kinetik merupakan energi potensi, kerja gesekan, transportasi tinggi, hilangnya energi difusi, energi dari gaya luas. Masuk lagi ke model numerik untuk mempelajari distribusi vertikal kecepatan dalam gelombang pasang surut. Dari 5.58 terlihat bahwa kecepatan merupakan superposisi dari dua komponen. Yang satu disebabkan oleh kemiringan permukaan yang dipenuhi tidak tergantung pada kedalaman, dan komponen lainnya merupakan fungsi dari pertukaran momentum dalam arah vertikal. Kemiringan permukaan keseluruhan pada kemiringan gelombang pada surut 5 ditetapkan sebagai selisih 5 sampai 5. Di sini 5 adalah inversi karena gaya pasang surut dan definisikan oleh 5.2 karena gaya gesekan bekerja pada gelombang pasang surut hanya di bagian bawah komponen arus karena pertukaran momentum dibatas hanya pada lapisan batas bawah. Persamaan 5.58 bersifat linear dan dengan menerapkan prinsip subversion sistem 5.58 dapat dibagi menjadi. Masuk lagi ke perlakuan lapisan batas pada gelombang pasang surut. Nah, lapisan batas bawah adalah tempat aliran laminar dipindahkan ke aliran turbulent. Kondisi di mana rezim turbulent muncul pada prinsip dapat ditemukan dari stabilitas distribusi vertikal, kecepatan dan kepadatan yang ditentukan. Ketidakstabilan awal terbatas pada wilayah di mana garis kecepatan dan kepadatan mencapai nilai kritis terutama. Biasanya wilayah tersebut terletak di sekitar dasar deskripsi yang dapat
dari lapisan batas di dasar hanya dapat dibuat dengan deskripsi yang sangat sesuai tentang perpindahan momentum dalam arah vertikal. Oleh karena itu, kita akan menganggap bahwa viscositas eddy adalah variabel yang tinggi diketahui, dan untuk menutup rangkaian persamaan yang bisa bersama untuk energi turbulum ditambahkan pertama massa yang disederhanakan tanpa destratifikasi. Kepadatan akan dibahas. Kita akan menggunakan rangkaian persamaan telah diterapkan dalam bab 111 untuk mempelajari distribusi vertikal arus yang digerakkan oleh angin. Nah, gambar tersebut menampilkan persamaan evaluasi turbulensi dan bentuk energi potensi turbulent, atau lebih tepatnya persamaan perubahan laju gradien Brown BB terhadap waktu dalam konteks turbulensi oceanografi atau model turbulensi vertikal dalam laut. Nah, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kata yang kurang. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.